Halo, cek cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Krisna Barul Alam dengan NIM 2024 51199. Di sini saya akan mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Di sini kita akan membuat eh, kelas-kelas ya, kelas-kelas yang mengimplementasikan PBO seperti kelas yang seperti inheritance, polymorphism, abstract dan yang satunya lagi saya lupa namanya. Itulah pokoknya. Oke, di sini saya mengambil studi kasus toko online ya. Yang dimana di toko online ini ada dua objek, dua atau tiga ya, tiga kayaknya, tiga objek. Yang pertama objek produk, ya objek produk itu nanti ya produknya gitu. Terus nanti bakal ada objek keranjang, ya keranjang belanja yang dimana keranjang belanjanya nanti berisi objek-objek produk nantinya ya. Oh ya tadi juga objek abstraknya nanti bakal kita jadikan abstrak lalu kita turunkan ke kelas child ya. Oke, bikin nganu dulu kelas produk dulu. Terus kita ganti abstrak. Abstrak. Nah, oke. Di produk ini nanti nanti bakal ada tiga atribut. Atribut ya sih namanya atribut ya atribut. Ada namanya tiga atribut. Pertama atribut nama, ya nama produknya nanti. Terus kedua ada harga, lalu jumlah stoknya. Jangan lupa harganya tipe datanya double, terus string tipe datanya integer. Allah Akbar lebih. Nah, bikin konstruktor dulu, biar nantinya ininya bisa diakses. Ya, sekolah pokoknya. Oke, ini nanti metodenya ada beberapa metode. Pertama metode getter untuk kita bisa apa sih biasanya ngomongnya ngeget lah, mengambil nilai-nilai setiap ininya, tiap ini apa ya namanya atributnya. Terus kita nanti bakal bikin ini setternya, setter buat harganya doang ya. Kita nanti bakal bisa mengubah-ubah harganya pakai setter ini. Terus bikin abstract method satu, abstract method namanya. Kalau saya salah, nggak tahu ya. Terus ada satu metode lagi, metode default. Eh, metode bawaan lah gitu ya. Saya sebutnya metode bawaan aja. Saya lupa namanya. Nah, itulah pokoknya ya. Yang pertama kita bikin getternya dulu. Jadi ini nanti ini stringnya.
public get nama bakal return this dot nama. Nah, ini nanti get nama ini bakal mengembalikan ini, mengembalikan nilai dari atribut nama ya. Terus kita bikin yang lainnya juga, getter buat harga sama getter buat stok. Gini aja biar cepet. Ini global, ini integer, ganti namanya, ini ganti stok, ganti harga, return value-nya diubah, mantap. Nah, oke selesai ya. Terus terus kita bikin lagi, bikin setternya, bikin setter buat harga doang ya. Nanti kita bisa ngeset harga, bisa mengubah-ubah harganya ya. This harga sama dengan harga. Nah, gini doang. Simple, simple, simple. Terus kita bikin apa namanya? Kalau saya ingat namanya abstract method ya. Public abstract. Nah, public abstract void. Ini di sini abstract methodnya itu namanya display display profile, display detail. Nah, ini nanti bakal nge-display detail dari objek produk ini ya. Oke, terus kita juga bakal bikin bawaan ya metode bawaan dari kelas ini yang fungsinya nantinya bakal buat ngurangi stok. Ini integer jumlah. Ya, ini kita bikin pengkondisiannya dulu. Ini kita pakai pengkondisian jika jumlah dari stoknya itu lebih besar dari jumlah. Nah, nantinya kita bakal mengurangi this dot stock. Kita kurangi. Nah, ini kok merah, ini apa ini? Missing return value. Oh, maaf ya, ini harusnya void. Bukan itu. Nah, itulah pokoknya. Oke, terus kita bakal shout ya buat debugging, buat ngasih keterangan kalau stoknya sudah dikurangi. Stok eh stok nama ya, telah dikurangi seginilah ya. Oke, sudah selesai produknya. Sekarang kita bakal bikin kelas lagi tadi, namanya kelas keranjang belanja. Mhm. Ya, ini bukan abstrak method ya. Ini abstrak method. Ini bukan abstrak kelas. Ini kelas biasa. Keranjang belanja ini nanti isinya berupa list. List apa? Berupa list produk. Ya, ini berupa list list produk. Ya, list ini nanti berisi objek-objek produk ini yang telah kita buat gitu ya kan. Jangan lupa kita bikin konstruktornya public keranjang belanja. This dot
nggak perlu kayak gitu ya, langsung aja this dot keranjang item, item keranjang. Nah, sama dengan new release. Nah, ini eh fungsinya buat ini ya biar kita ngebikin listnya dulu. Inilah pokoknya ya. Terus apa ya metode-metodenya ya? Aku kok lupa ya. Eh, oh iya, oh iya, metode-metodenya itu pertama nanti metode buat nambah nambah item ke keranjang, terus metode buat display semua semua item yang ada di keranjang, sama metode buat menghitung jumlah total jumlah total dari ini ya item eh, item keranjang ini. Total di keranjang itu ya, item di keranjang ya harusnya. Bener ya. Item di keranjang. Oke. Ini metode buat nambahnya publik void tambah item. Oh ya, metode tambah item ini parameternya berupa objek produk sama jumlah jumlah produknya ya. Nanti ya parameternya ini produk sama jumlah produknya yang ingin dimasukkan ke keranjang nanti ya. Nah, terus di sini selain kita menambahkan produknya, kita juga harus mengurangi stok produk ini. Nah, itu di produk add kita ora deng. Item. Nah, item keranjang dot add produk. Nah, terus sama item keranjang. Bukan bukan item keranjang. Produk dot kurangi stok. Nah, terus jumlahnya berapa? Nah, gitu ya. Kayak gini lah. Terus jangan lupa kita kasih south sistem outprint biar ada keterangan kalau itemnya sudah ditambahkan. Gimana ya? Produk produk telah ditambahkan, telah telah masuk keranjang lah ya. Masuk keranjang. Hmm, ya itulah. Terus di sini ada tadi apa metode buat jumlah total item ya, hitung total namanya ya, hitung total aja yang familiar, hitung total. Nah, nanti di sini kita bakal bikin eh nah, bikin ini variabel lah, sebutnya variabel aja lah, variabel buat menampung total total dari ini, total dari item-item yang ada di item keranjang ini ya. Kita ini, karena itu kita pakai for loop buat eh
pakai for loop ke item keranjang ini ya, karena tiap item yang ada di item keranjang ini, dan harga ya, harga item dari yang ada di item keranjang ini, itulah pokoknya kita jumlahkan ke variabel total ini, terus nanti kita return, kita kembalikan nilainya. Nah, ini harusnya bukan void tapi double. Nah, itu aku. Oke, terus ini gimana tadi? Total harusnya plus sama dengan item dot get harga. Nah, harusnya seperti ini. Terus kita return total. Nah, seharusnya logiknya seperti ini. Terus yang terakhir kita bakal bikin method buat ngedisplay semua item yang ada di item keranjang ini. Oke, gitu ya. Eh, namanya apa ya? Display item aja lah ya. Display item. Pakai for loop juga. Sama kayak ini. Kita pakai for loop. Oke, sepertinya baterai saya mau habis. Tapi tidak masalah. Tak cas dulu. Oke, mantap. Sampai mana saya tadi ya? Oh iya, bakal ngedisplay. Karena di eh, setiap item di produk ini ada namanya display detail. Nah, itu ya, display detail. Nah, nanti tiap item yang ada di item keranjang ini bakal detail-detailnya bakal ditampilkan gitu ya. Tadi ini biar, nah, sip. Oke, so far so good. Kayaknya ini doang metode-metode yang ada di item belanja. Hmm, terus kita bikin kelas turunan ya. Kelas turunan buat eh, produk ini ya, objek produk ini. Kita bakal bikin kelas yang namanya elektronik. Nah, ini kelas elektronik extend. Nah, kita pakai inheritance. Inheritance extend produk. Nah, terus ini kenapa kok merah? Nah, ini merah karena ketika objek produk ini diturunkan ke objek elektronik, tiap ininya eh, abstrak method yang ada di produk objek produk ini harus di harus diimplementasikan. Nah, seperti ini ya, biar cepat kayak seperti ini. Nah, ini kenapa kok masih merah? Karena belum ada konstruktornya. Hmm, kita bikin tutorial biar cepat kayak tadi ya. Oh ya, kita juga bakal bikin atribut yang cuman ada di objek elektronik ini. Namanya private string garasi. Terus kita jangan lupa di sini this dot garasi sama dengan garasi. Iya lali. Jangan lupa di sini juga ya. String garasi. Good. Di sini kita bakal bikin metode lagi, satu lagi buat ngecek garasinya ya. Hmm, 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 hmm.
Ini harusnya bukan string sih, harusnya ini integer. Kan garasi ya. Iya dong. Walah wewe. Eh, iya kayaknya. Public void namanya cek garasi. Terus kita shout ya. Eh, gimana tulisannya ya kayak this dot nama, this dot get nama. Nah, oh, berarti nama batuk ini memiliki garasi itu bang ini. Nah, this dot garasi mantap. Terus kita bakal nge-display detailnya. Kita bakal nge-display shout namanya, nama. Terus kita panggil getter namanya ya. Nah, ini fungsi getternya seperti ini ya. Nanti kita bisa memanggil nilai dari eh atribut nama yang ada di sini ya. Bagus. Kita copy kayak gini biar cepat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, sip. Nama, harga, stok, terus garasi. Jangan lupa ini diubah namanya get harga. Ini get stock. Ini this dot garasi. Bagus. Gitu doang sih. Kita bikin satu lagi deh. Satu lagi kelas berupa kelas pakaian lah. Kelas pakaian extend. Yoi, extend produk. Ntar kita bikin namanya dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, private. Kalau di pakaian itu berarti ada namanya ukuran ya. Nah, kita bakal bikin atribut ukuran. Hmm, terus kita implementasikan metodenya dulu, lalu membuat konstruktor. Ya, konstruktornya seperti ini. Konstruktor ya, manggil konstruktornya lah pokoknya. Tambahin ini. Ini apa sih namanya tadi atribut ya? Atribut ukuran ditaruh di konstruktornya juga jangan lupa. Ini kurang lebih sama sih kayak tadi, kayak yang objek elektronik ini cuman ngedisplay garasinya, display garasi, display detailnya. Ya kita ya gitulah. Display namanya this dot get nama, kita copy papat, terus harga nama harga stok this dot ukuran. Good. Oke, itu fungsi kayaknya. Nah, semuanya telah selesai ya, semuanya aman, semuanya tenang. Terus kita bakal implementasi metode-metode ini. Metode sih, tak pun sebenarnya metode sih. Objek, nah, objek, objek-objek ini di sini, di mainnya, langsung di mainnya aja. Oke, gimana caranya ya? Iya, kita bikin ini ya.
Ini kalau katanya Pak Aldi itu namanya initialized. Nah, itu initialized electronic. Kita bikin objek elektronik yang namanya apa ya? Handphone lah. Hand, handphone, smartphone. Nah, terus new electronic. Merah karena kita belum kasih nilai, teman-teman. Ini nama HP-nya iPhone, I think. iPhone 17. Terus selanjutnya apa? Oh iya, nama harga. Oke, harganya kisaran berapa ya? 15 juta kayaknya. Cirolu 406, bagus. Terus stoknya 10. Jangan 20. Terus garasinya 5 tahun. Bagus. Terus kita bikin satu lagi, bukan elektronik, tapi pakaian. Pakaian namanya celana. Ini udah pakaian. Nama celananya celana jeans Jiniso, anjay. Jeans Jiniso. Harganya bukan 15 juta, tapi 200.000. Cirolu stoknya berapa ya? 15 lah. Terus ukurannya kita kasih aduh, XL. Bagus. Terus kita bikin satu objek lagi ya. Objek yang namanya keranjang belanja kita namai keranjang kuning aja. Nah, bagus. New dot keranjang belanja. Nah, oke. So far so good. Mm-mm. Terus kita bakal nambah ini, ininya, apa sih namanya? Ini celana sama smartphone-nya di keranjang ini dengan memanggil metode tambah item. Kok display sih tambah item, kok display item. Nah, itemnya namanya kita beli smartphone dengan jumlah satu. Kita bikin satu lagi celana, kita beli dua. Kita bikin satu lagi deh. Apa namanya? Pakaian. T-shirt. No. Kaos lah kan. Kaos. Ya. Yeah. Oversize. Oversize ya namanya. Oversize. T-shirt. Ukurannya XL juga ya. Terus tambahin juga kaosnya. Ke sini kita beli 3. Oke. Terus kita sort. Terus kita panggil metode display itemnya di sini. Nah, itu baru benar. Terus kita atur seperti yang ini aja biar bagus. Kita kasih caps lock keranjang gitulah ya. Tap tap tap.
Iya sih. Lah, inilah segitu. Nah, semoga berjalan lancar. Aku mau ubah harga smartphone-nya dulu. Oh iya, jangan lupa kita panggil anu ya, hitung total. Ya, kita tampilin total total belanjanya itu ya. Oke, kayaknya gini udah oke. Kita tinggal aja. Semoga tidak error. Kan saya malas ngedebugging. Oke, boom. Minta nganu nih. Nah, ini ya. Elektronik telah masuk keranjang. Stok telah masuk keranjang. Ini. Di sini ya, ini detail dari item-item yang ada di keranjangnya tadi. Ini ada ini, terus sebentar, ada yang salah ini. Tidak ada. Hitung total, kan double ya. Harusnya tak sold. Iya, harusnya tak sold. Nah, ini harusnya ada nih. Hmm, kok itu cuma tak helamiku. Nah, itulah pokoknya ya, gitulah ya. Eh, metode at- konsep-konsep di PBO ini ada konsep abstrak yang abstrak itu fungsinya bukan ini. Nah, ini abstrak itu pokoknya fungsi abstrak itu cuman bisa jadi kelas parent. Ya kalau abstrak kalian tidak bakal bisa menginitialize, nah itu menginitialize abstrak kelas ini di main, ya gak bakal bisa diinitialize kayak objek-objek ini ya, gak bakal bisa kayak gini kalau abstrak itu. Nah, terus ada yang namanya inheritance. Inheritance itu penurunan sifat ya. Kelas parent. Kelas parent, sifat-sifat dari kelas parent ini bakal diturunkan di kelas anaknya ini ya. Contohnya di sini ada electronic extend product. Berarti atribut-atribut serta metode-metode yang ada di produk ini eh, bakal diturunkan di elektronik ya, kelas elektronik ini. Di sini ini juga sama. Terus ada enkapsulasi, ini private biar ini atributnya tidak bisa diakses di kelas lain selain kelas turunannya. Eh, kayak gitu. Terus oh iya, terus ada yang namanya overriding itu namanya apa ya overriding itu? Polymorphism kah? Aduh aku lupa itulah pokoknya. Mana tadi? Nah ini ya, override. Override itu biar kita bisa ngedit kelas yang ada di kelas parent gitu. Kelas yang diturunkan biar kita bisa ubah-ubah nilainya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Aku masih penasaran kenapa kok tadi ada E-nya. E7. Bentar. Saya lewat sini. Loh, kok udah keluar terminal? Oh iya, Allah Akbar. Ternyata harus kurang lagi. Nah,
E7 ini apa ya? Oh, E7 ini maksudnya paling nolnya gitu ya. Nol yang ini ya, ini penyebabnya walawe. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, berarti 1,5. 1,5. Tuh, mana tadi? Eh, oh iya, iya, iya. Oh iya, ini beda kenapa kok E7? Mungkin ya kalau di matematika itu itu melambangkan nol. Berarti E7 ini maksudnya seberapa banyak nol yang ada di belakang angka. Kalau E7 ini berarti maksudnya nolnya itu ada 7. Gitu. Kalau setahu saya di matematika itu seperti itu. Ya, gitulah pokoknya ya. Itu video dari saya. Video pemrograman eh, tugas ya, tugas PDO dari saya. Tugas-tugas implementasi sifat-sifat pemrograman berorientasi objek seperti inilah kurang lebih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila saya berkata-kata kasar, saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.